Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya, jumpa lagi di channel My Engineer SFI. Oke, seperti yang kita lihat di sini ada 5 buah MCB dari beberapa jenis produsen. Nah, pada video sebelumnya saya pernah bahas juga mengenai masalah MCB transparan ini. Jadi ini MCB yang kita bisa lihat isi komponen di dalamnya seperti apa. Cuman masalahnya MCB ini masalahnya pada mekaniknya yang macet ya, kayak gini, dia nggak trip ke bawah, jadi gantung seperti ini kan, kita langsung kembali ke bawah. Jadi kalau yang ini kayaknya pernya terlampau keras kayaknya, agak susah kembali, jadi kurang bagus kalau untuk proteksi di rumah. Dan juga ini ratingnya 4 ampere. Jadi kali ini saya akan bahas tentang MCB yang menggunakan 2 ampere dan satu buah yang 1 ampere. Jadi untuk eksperimen kali ini saya akan mencoba uji coba MCB dengan sistem overload atau beban lebih. Jadi beban lebih itu adalah nilai arusnya lebih besar dari batas ampere atau batas rating MCB. Jadi ini menggunakan 2 ampere, 2 ampere, 2 ampere dan 1 ampere, dan semuanya adalah trip curve-nya itu adalah yang tipe C. Apa itu tipe C nanti saya jelaskan di akhir, karena kebanyakan juga di Indonesia kebanyakan yang ada untuk distribusinya ada yang tipe C. Bisa juga coba cari yang tipe B, D, K, dan Z, itu susah nyarinya walaupun di online shop. Dan saya akan coba untuk sistem overloadnya. Jadi sebelumnya saya akan tes dulu bebannya. Jadi untuk overload saya tidak menggunakan alat khusus ya, saya gunakan beban langsung seperti beban peralatan rumah tangga. Karena kalau pengetesan otomatis kita menggunakan rheostat. Saya nggak punya rheostat, jadi kita pakai beban rumah tangga aja. Nah, di sini saya udah siapkan bebannya. Salah satunya adalah pemanggang roti. Kita akan cek dulu berapa arus dari pemanggang roti tersebut. Nah, ini kalian coba mengujinya dulu berapa ampere sih nilai dari MCB, nilai arus dari MCB tersebut. Ini udah menyala. Saya akan coba ukur dulu sebelum menggunakan ke MCB-nya. Jadi bisa dilihat itu arusnya sekitar 2,8. Dan kondisi toasternya dalam kondisi menyala untuk memanaskan 2,8 ampere. Nah, sekarang untuk beban yang kedua saya menggunakan blower dari blower Richu. Oke, untuk blower itu dayanya 380 watt. Kita coba aja berapa ampere kah harusnya. Ya, arus startnya itu 3 ampere dan untuk arus nominalnya itu cuma 2 ampere, sekitar 2 ampere. Nah, sekarang saya akan coba pasang MCB nya. Untuk yang pertama itu saya pakai yang 1 ampere dulu. Kita coba apakah benar dia mau 1 ampere. Jadi saya akan rangkai dulu rangkaiannya, mungkin pengujiannya. Nah, sekarang semuanya udah terangkai. Akan uji coba berapa kemampuan arus yang dilewatinya atau tripping time-nya atau kemampuan proteksi beban lebih dari MCB yang 1 ampere ini. Kita coba cek aja. Ini temperaturnya udah 30 derajat Celcius. Kita akan coba dengan beban toaster atau pemanggang roti. Saya akan cek dulu. Oke, nggak
masuk sinyalnya, bagi masih belum. Saya matikan dulu. Oke. Dan kita coba start bersamaan. Oke, kita coba start bersamaan. 1, 2, 3. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa like video dan subscribe channel saya bagi yang belum. Jadi waktu tripnya adalah 14 detik dengan arusnya lebih dari 2 ampere, dan baru perubahan suhunya agak sedikit lambat untuk real time waktunya, memang nggak begitu panas. 32. Nah, dia menggunakan bahan Ebonic, jadi emang agak susah ngebacanya kecuali kita taruh sensornya di dalam. Di waktu tripnya itu dalam 14 detik untuk beban sebesar 2 ampere. Kita akan coba menggunakan blower. Nah, ini blower sudah terpasang kabelnya. Kita akan kunci terlebih dahulu blowernya, dan saya akan taruh di bawah aja biar nggak mengganggu. Oke, sekarang kita akan uji coba. Ini suhunya belum turun karena efeknya dia masih panas. Kita akan tunggu dia turun dulu. Nah, berhubung suhunya cuma sampai di 30, nggak mau turun lagi, kita coba aja. Ini saya nyalakan dulu. Oke, dan ampermeternya saya naikin lagi. Dan kita akan langsung tes kemampuan berapa ampere blowernya dan MCB yang 1 ampere. 1, 2, 3. Jadi trip time-nya itu lumayan lama, sekitar 23 detik ya. Dengan arusnya udah lebih dari 2 ampere, padahal itu MCB-nya hanya 1 ampere. Dan suhunya jadi 32 derajat Celcius. Oke, kita lanjutkan untuk yang masih ke yang C1 atau 1 ampere. Kali ini saya kasih bebannya 2, langsung 2 beban. Di berapakah nilainya? Untuk suhunya, bentar saya pasang dulu. Nah, jadi saya dipasang suhunya jadi 31 derajat. Ini karena saya syutingnya siang, kalau yang tadi malam itu, yang tadi sebelumnya saya syutingnya malam. Jadi ada pengaruh terhadap suhu antara siang dan malam dan suhu ruangannya. Jadi saya akan kunci dulu blowernya. Kita langsung ke blower. Saya kunci. Kita akan otomatis langsung menyala, dan kita akan lihat berapa lama waktu MCB yang 1 ampere ini untuk trip atau jatuh atau jeglek ya. Oke, kita lihat aja kemampuannya. Oke, kita 1, 2, 3, dan dia langsung trip.
Kita ulangi lagi. Saya kasih langsung beban puncaknya, beban startnya. 1, 2, 3. Begitu kita start, kita nyalakan langsung MCB-nya declare atau trip. Itu jika kita gunakan 2 beban, jadi totalnya ini adalah jadinya sekitar 5 ampere. Jadi MCB 1 ampernya nggak sanggup, jadi batasnya cuma sampai 2 ampere berdasarkan trip. Nah, sekarang saya akan coba MCB slider yang Tomai. Akan ganti dulu MCB-nya. Nah, untuk yang MCB Schneider ini sudah saya pasang. Tapi kali ini saya langsung kasih beban 2 beban langsung. Yang suhu saya tempelnya agak kebalik karena bagian thermalnya, termostat MCB-nya bagian sisi sebelah sini ya. Itu suhunya sekarang 30 karena terpengaruh dari suhu luar ruangan juga. Oke, kita coba tes aja langsung kemampuan dari MCB ini. Oke, saya nyalakan ini. Oke, 1, 2, 3. Ya, jadi sekitar 16 detik dengan ampernya yang mendekati 4 ampere. Dia akan mendekati, nah lihat suhunya mulai naik lagi akibat dari thermalnya mulai bekerja. Jadi thermalnya agak lambat bekerjanya. Ini suhunya sekarang 31 derajat, mulai panas, efek dari overload tadi. Jadi thermalnya tidak langsung naik ya, di metalnya akan perlahan melepas tuah MCB nya, dan kita harus nunggu dia untuk turun dulu sekitar 16 detik ya. Nanti kita lihat dalam gas lambatnya. Nah, sekarang suhunya malah jadi 32. Jadi emang suhunya emang terhalang dari material MCB, jadi dia akan panasnya nggak sampai keluar. Jadi tapi kalau kita lihat bisa naik juga ke 32 derajat Celcius. Ini masih saya pasang, saya tempel. Jadi memang naik suhu pada MCB itu naiknya perlahan. Oke, nah sekarang saya akan coba ganti ke yang EWIC lagi, tapi untuk yang C2. Akan ganti dulu, kalian tadi yang C1. Sekarang kita ganti C2. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini untuk yang C2, 2 ampere. Dan bebannya seperti biasa, ada 2 jenis beban. Jadi kemungkinan harusnya sekitar 5 ampere ya. Kita lihat aja berapa arusnya di etang ampere. Oke, kita nyalakan dulu MCB nya dan kita start bersamaan. 1, 2, 3.
Ya, sepertinya sama dengan yang Schneider. Itu untuk trip time-nya sekitar 16 detik atau 15 detik. Jadi itu nanti kita lihat aja di replay gerakan lambatnya nanti. Nah, suhunya mulai naik. Suhu MCB mulai naik ke 31. Kita akan tunggu aja berapa lama suhunya akan naik. Oke, nah suhunya mentok di suhu 31 derajat. Dingin naik lagi. Dan sepertinya saya salah pasang sensor thermalnya, lebih panas di bagian belakang sini daripada di bagian depan. Jadi kayaknya komponen termisnya berbeda-beda masing-masing MCB ya. Kalau untuk Yawik pada bagian sini lebih panas dibandingkan bagian sebelah. Jadi kalau kita lihat seperti ini, posisi termisnya lebih panas di area sini. Dan untuk Schneider, dia lebih panas di area sebelah kanannya. Nah, oke, nanti saya akan coba untuk yang dari ABB. BB 2 ampere. BB 2 ampere ini dia menggunakan kode, ada label PLN nya di bagian sini. Gimana kualitasnya yang dengan label PLN ini, apakah sama dengan MCB yang lain atau malah waktu tripnya lebih lama? Kita akan coba aja. Saya akan ganti dulu MCB nya. Nah, ini sudah saya rakit lagi yang menggunakan ABB 2 ampere. Jadi berapa lamakah MCB 2 ampere ini bisa bertahan dengan beban overloadnya? Ini suhunya nggak stabil kayaknya, ada pengaruh dari udara di luar juga, suhu ruangan. Oke, kita langsung tes aja. Kita nyalakan dulu MCB-nya. Oke, kita start aja langsung. Berapa lama kemampuan atau trip course dia untuk beban sebesar lebih mendekati 5 ampere. Oke, 1, 2, 3. Nah, jadi agak sedikit lama ya untuk ABB. Jadi itu udah mendekati 18 atau 19 detik. MCB-nya baru trip. Suhu sepertinya belum ada perubahan. Padahal ini MCB-nya menggunakan label PLN, tapi trip course-nya lumayan lama untuk mengamankan peralatan dari overload. Kita lihat suhunya apakah ada perubahan nanti. Sepertinya belum ada perubahan. Suhunya sepertinya lebih panas di bagian sebelah sini. Sepertinya thermal di metalnya ada di sini. Saya coba tempel ke sini. Lihat suhunya naik 32. Jadi masing-masing posisi
Lihat naik. Sebenarnya saya mau pakai thermal gun, tapi thermal gun saya sedikit tidak terkalibrasi dengan sempurna, jadi suhunya bisa jadi salah pembacaan. Ini posisi masing-masing di metalnya berbeda-beda, masing-masing MCB. Susah mencarinya kalau menggunakan termometer seperti ini. Jadi bagusnya sih emang kita cobanya dengan menggunakan thermal gun. Ya lumayan, jadi suhunya rata-rata di 32 saat terjadi overload dengan beban 5 ampere. Nah, jadi untuk lebih pastinya berapa detik waktu tripnya, kita aja replay reka ulangnya dengan gerakan lambat. Nah, ini udah nggak bagus lagi, ini udah 32. Nah, sekarang kenapa kodenya tuh C? Kebanyakan C, padahal sebenarnya ada yang B, D, K, dan Z. Jadi ini adalah kode C, ini adalah kode untuk curve trip atau waktu tripnya terhadap beban. Jadi penjelasannya seperti berikut. Sebelum kita mulai mengenai dengan tripping curve pada MCB, kita lihat dulu MCB nameplate atau label pada MCB itu apa aja yang ada di nameplate-nya. Jadi ini saya akan perbesar dulu. Nah, ada beberapa label di sana. Ya, yang pertama itu terdiri dari nama produsen MCB, kemudian model MCB-nya seperti apa, itu bisa lihat di katalognya. Kemudian kurva trip dan arus nominal. Jadi kurva tripnya itu adalah bagian depan dari angka tersebut, bisa jadi C, B, dan P. Pada nameplate-nya juga terdapat tegangan kerja. Ini adalah MCB DC 250 volt DC. Kemudian IEC kategori bisa dilihat di searching aja di Google dengan kode itu, masuk ke kategori kemana. Kemudian itu adalah produk katalog numbernya. Yang terakhir adalah breaking capacity untuk kurva tripnya. Jadi ada 5 jenis kurva trip ya, tipe B, C, D, K, dan tipe Z. Jadi untuk tipe K dan Z ini amat jarang digunakan karena curve tripnya lumayan lama. Jadi lebih banyak menggunakan tipe C dan beberapa B dan D. Nah, jadi berdasarkan sumber dari electricalclassroom.com, trip curve itu merupakan bentuk grafik logaritmik yang di dalamnya terdapat beberapa kategori, baik itu trip overload maupun short circuit atau hubung singkat. Jadi untuk yang tipe B itu biasanya menggunakan 3-5 kali dari arus nominalnya. Jadi pada bagian bawah ini bukan bagian arus ya, tapi ini multiple atau pengali dari arus nominalnya. Kemudian bagian atas ini adalah waktu dalam satuan detik. Jadi biasa tipe B ini gunakan topper switching, jadi tidak akan pengaruhi pada komponen fisik lainnya. Nah, untuk pengaman peralatan umumnya digunakan tipe B, peralatan-peralatan berdaya kecil. Jadi arus tripnya itu 5 kali, itu rating tripnya 5 kali sampai 10 kali dari arus nominal tersebut. Untuk AC 5 sampai 10 kali. Kalau untuk DC itu 5 sampai 18 kali. Kemudian untuk tipe D juga seperti itu. Ini lebih lama tripnya. Biasanya untuk peralatan listrik yang menggunakan arus starting yang cukup besar, seperti motor-motor induksi yang D-nya bisa sampai 100 kW. Kurva trip itu terbagi atas 2 kategori, yaitu menggunakan magnetic trip dan thermal trip. Untuk magnetic trip itu diratikan dengan short circuit atau hubung singkat, dan thermal trip itu adalah overload atau kelebihan beban. Sini kurvanya terbagi atas 2 aksis ya, ada aksis Y dan aksis X.
atau yang mendatar ini adalah multiple rated current atau faktor pengali dari arus. Jadi ini bukan arusnya, tapi ini adalah faktor pengalinya. Ini adalah yang bagian atas adalah waktu dalam satuan detik. Jadi contohnya, jika kita menggunakan MCB yang 1 ampere, kita kasih arus yang melewatinya 1 ampere, jadi MCB-nya tidak akan trip karena posisi satu pengalinya adalah 1 dan tidak akan menyentuh kurva trip. Jadi MCB tidak akan trip. Nah, lain lagi jika MCB-nya kita kasih arus 3 ampere, pada waktu 0,02 detik dia akan trip. Apalagi jika kita kasih arus yang melaluinya adalah 5 ampere. Jadi dia akan 0,1 detik sudah harus trip. Jika MCB-nya itu adalah 1 ampere, kita kasih 2 kali, jadi istilahnya harus kita lewatkan pada MCB itu adalah 2 ampere. Jadi waktu tripnya adalah sekitar 10 detik sampai 40 detik. Jadi antara rank ini adalah waktu tripnya, dan waktu trip yang ideal adalah di tengah-tengah dari kurva lengkung ini. Oke, nah kita coba aja cek dari hasil pengujian kita yang sebelumnya menggunakan MCB Schneider dari yang C2. Di sini bisa dilihat untuk MCB kondisinya sudah trip pada waktu 14 detik. Sedangkan arus yang terukur pada saat itu adalah 4,8 ampere. Kemudian untuk yang E-week, MCB sudah trip ke bawah pada waktu 16 detik dengan arusnya 4,8. Dan kemudian EBB yang agak lama, sekitar 19 detik ya. Ini kondisinya udah trip dengan arusnya 4,8. Oke, mari kita lihat untuk kurva tripnya. Ini sudah saya siapkan untuk kurva trip C grafiknya. Kurva C adalah 5 kali dari arus nominal. Jadi jika seandainya kita kasih 2 ampere, jika MCB kita 2 ampere, jadi 5 kalinya adalah 10 ampere. Jadi dia akan langsung trip di arus yang melewatinya 10 ampere. Tapi berhubung kita cuma ada 4,8, berarti kita masukkan berdasarkan sumber dari YouTube channel Square D by Schneider Electric. Jadi rating MCB kita 2 ampere dengan rating current kita adalah 4,8. Kita cari multiple-nya adalah 2,4. Jadi kita bagi aja untuk arus yang terukur 4,8, kita bagi dengan rating MCB kita adalah 2,4. Nah, jadi kalau untuk 2,4 berarti antara 2 dan 3 ini. Jadi kita coba tarik garis saja. Nah, didapatkanlah sekitar 10 atau 11 sampai ke 60 ya. Jadi trip periodnya antara 10 sampai 60 second. Jadi kita coba cek lagi MCB masing-masing MCB yang kita coba tadi. Yang pernah Schneider 14 detik, E-week 16 detik, kemudian EBB 19 detik. Nah, jadi dari ketiga MCB ini masih masuk kategori trip yang normal. Berarti ini masih dibilang kualitasnya masih oke kedua MCB tersebut. Nah, tapi menurut yang tadi di classroom.com itu trip yang ideal itu adalah jika berada di tengah-tengah. Nah, berarti EBB yang C2 yang menggunakan label PLN itu adalah yang mendekati ke tripping ideal. Nah, jadi di sini saya tidak mencari mana yang MCB yang bagus atau yang jelek, atau kita hanya untuk mempelajari bagaimana karakteristik sebuah MCB tersebut.